ada orang yang gak suka sama kita, kita udah merasakan ya. Intinya indera perasa kita itu lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Daya Official. Ada saya sama Mas Aspari di sini dalam cerita misteri di obrolan santai yang ke berapa Mas? Ketiga ya. Tiga ya. Oke, sebelum saudara-saudara melihat, lebih baik saudara-saudara melihat part-part yang sebelumnya supaya nanti ceritanya nyambung. Oh ya Mas Aspari, kan di obrolan santai sebelumnya saya lupa tanya Mas. Kan sebelumnya kita itu kan membahas tentang ilmu apa Mas? Kebal. Ilmu kebal. Nah, namanya ilmu kan kalau ilmu gitu kan biasanya ada efek sampingnya Mas. Nah kan saya di pertemuan kemarin belum tanya ya Mas ya. Iya. Nah sekarang saya mau tanya, ilmu kebal kalau seperti itu tidak ada efek sampingnya atau gimana Mas? Kalau untuk ilmu kebal sendiri, pasti setiap apa yang kita lakukan pasti ada risikonya ya, dan ada efek sampingnya juga ya, entah itu di masa yang akan mendatang. Kita namanya manusia punya umur ya, semakin kita tambah umur semakin tubuh kita itu makin rentan ya, walaupun kita menguasai ilmu kebal ya. Jadi efek sampingnya entah di saat hari menua kita itu badan terasa sakit atau apa. Dan yang lebih fatalnya lagi, ini efek fatalnya, ibaratnya kita manusia pasti semua akan mati ya. Yeah. Kita pasti akan mengalami kesulitan dalam hal itu. Itulah risiko fatalnya. Kenapa kita orang-orang dulu ya, jadi cerita-cerita orang dulu banyak yang melarang kita untuk mengamalkan atau mempelajari ilmu seperti itu ya, karena efek sampingnya itu sangat berat sekali untuk kehidupan kita di masa tua ya. Jadi di sini bukan kita membuat suatu pembahasan yang menyudutkan, tapi kita juga harus mengambil sisi positifnya. Ya betul Mas. Oh iya, berarti ilmu kebal ya itu ya Mas ya, namanya juga manusia kan pasti mempunyai batasan gitu Mas ya, pasti ada batasnya. Di atas langit pasti ada langit, di atas langit pasti ada langit gitu Mas ya. Dan ada pada saat kita terakhir mungkin waktu sakaratul maut atau gimana Mas? Bukan, beda lagi. Mendekatinya. Ya. Mungkin kalau untuk kesananya itu wallahu a'lam, hanya Allah ya, diri kita yang tahu. Iya. Hanya Allah sama masing-masing hambanya yang ya. Oh ya, kemarin kan kita udah bilang kalau kita kali ini setelah ilmu kebal, kita mau tanya-tanya masalah ilmu kebatinan gitu ya Mas ya. Iya, ilmu kebatinan. Nah, ilmu kebal dan ilmu kebatinan itu pertamanya saya mau tanya, itu sama-sama ilmu kanuragan gitu Mas? Iya, itu masuk ilmu kanuragan juga. Ilmu kanuragan, tapi beda ya Mas ya? Beda di jalurnya. Iya, beda. Penghafalannya juga beda. Berarti kan beda
beda lelakon, beda bidangnya gitu. Iya, beda bidangnya. Nah sekarang saya Kayak contoh hmm. nyatanya itu kayak kita bekerja, kita di bagian mana dan ini di bagian mana. Berarti ilmu batin itu seperti apa dan gimana Mas, mau dijelaskan? Nah, yang pertama, apakah itu asli dari anugerah Tuhan? Kalau ilmu kebal kan bukan ya Mas ya? iya. Kalau ilmu batin apakah ada yang memang bakat dari lahir dia wis dianugerahi oleh Gusti Allah seperti itu, ataukah kita bisa mendalam? Katanya kan kalau ilmu batin berarti kan seperti mata batin gitu ya Mas Iya, ya? mata batin. Dimana semua manusia kan seharusnya bisa Mempunyai semuanya. cuman kan ada yang kebuka secara alami, ada yang kita harus benar-benar mengasah gitu Mas. Iya. Nah itu kalau, nah itu makanya saya tanya Mas, apakah benar ada yang alami ataukah ada kita harus mengasah gitu Mas? Ya, yang alami dulu ya. Untuk pembahasan yang alami ya, mata kebatinan itu ada yang alami, benar. Ya. Ada yang bawaan dari lahir sampai di hari akhirnya, ibaratnya kita punya, dan ada juga yang kita harus mengasahnya. Jadi contoh, kita udah di garis keturunan ya, keturunan kita, nenek kita atau kakek buyut kita itu mempunyai seperti itu akan menurun, dan menurunnya itu tidak Langsung semuanya di keturunan itu menguasai. Hanya salah satu yang dipilih dari keturunan berapa ke Mas, ada salah satunya, kedua ada salah satunya lagi. Dan mungkin itu juga generasi ke berapa gitu Mas. Iya. Misal generasi mbah harus mbah cucu, entah cicitnya, entah gitu-gitu ya Mas. Iya. Berarti itu kalau yang asli dari Allah gitu ya Mas sudah. Iya, asli. Berarti kan ada yang asli, ada yang kita ngasah. Nah sekarang kalau yang ngasah itu gimana Mas? Kalau yang ngasah itu contoh kita udah keturunan nih dari nenek. Nah, turun ke salah satu cucunya. Nah, dia itu pasti yang mempunyai keturunan itu, dia bisa umur udah paham tentang ilmu seperti itu, pasti dia akan mempunyai rasa penasaran. Ya, rasa penasaran yang pertama, dan rasa keingintahuannya dia tentang itu pasti ada, karena di situ ada dorongan ya, entah dari keturunannya itu, kamu punya ini, nenek kamu itu amalan mungkin amalannya. Dan itu pun ada berbagai cara ya Mas. Ya, berbagai bermacam cara lah untuk kita bisa menguasai ilmu kebatinan. Terus saya mau tanya nih Mas, kan tadi sudah ilmu kebal kan kita jadi kebal. Lah kalau ilmu batin itu bikin kita gimana Mas? Nah, untuk ilmu batin sendiri ya, satu, kalau kita punya ilmu kebatinan itu bisa kita gunakan dengan baik, yaitu buat pengobatan ya supranatural ya. Kalau kita udah punya ilmu batin, pasti kebanyakan ilmu batin itu jadinya ke pengobatan. Jadi kayak ada tabib zaman dulu gitu ya Mas ya. Pengobatan, cuman pengobatan itu bukan di penyakit medis. Ya, condongnya pasti ke X gitu ya Mas ya, motor X gitu ya Mas ya. Jadi kadang kan ada manusia di udah minta darah kah apa guna-guna seperti itu, dibawa ke rumah sakit, di tes kesehatan secara medis itu kan sehat, padahal dalam kondisi gitu-gitu. Berarti memang ada yang ahli menyembuhkan dalam bidang itu gitu ya Mas ya. Terus kan ada buat ke ilmu apa itu ya, menyembuhkan. Terus efek lainnya apa Mas biasanya ilmu batin itu? Kalau untuk efek lainnya ya
satu bisa mencegah kita dari ya namanya mara bahaya apa ya. Tapi kalau udah yang namanya apes itu kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu ya kapan kita ada apesnya, cuman Allah yang tahu ya. Kayak kita manusia, cuman kita harus waspada, berusaha waspada lah. Jadi contoh kalau ilmu batin itu ada orang yang gak suka sama kita, kita udah merasakan ya. Intinya indera perasa kita itu lebih kuat ya, merasakan. Terus kalau ada ibaratnya hal yang tidak mengenakan, kita pun udah tahu. Contoh ada orang datang ya marah sama kita, di luar dia marah-marah, ini si Mas Dika, nanti saya ketemu, saya akan saya hajar atau gimana ya intinya. Nah ketika bertemu dengan Mas Dika sendiri, nyalinya dia hilang. Seketika dia kayak luluh ya Mas ya. Luluh, jadi yang tadinya emosi menggebu-gebu, tapi ketika bertemu dengan orang itu nyalinya hilang. Jadi baik, yang tadinya niatnya jahat ke kita jadi segan. Tuh ilmu batin manfaatnya itu. Kayak zaman saya dulu karate itu punya sensei Mas, dimana sensei itu si guru besar itu bilang sesungguhnya manusia yang hebat itu manusia yang menyelesaikan pertarungan tanpa pertarungan. Berarti gitu mungkin ya Mas? Iya seperti itu. Bisa menyelesaikan lawan tuh udah lihat kita sudah takut, kita tanpa harus kita memakai mukul lihat lawan kita udah takut. Mungkin karena mungkin juga mengasah kebatinan itu mungkin ya Mas. Iya seperti itu. Kenapa ilmu batin itu ilmu paling susah kita pelajari, yaitu kalau menurut saya sendiri, pengalaman saya selama saya belajar seperti itu, ilmu yang paling susah kita pelajari yaitu ilmu ikhlas. Itu ilmu makrifat paling tinggi ya, itu ilmu ikhlas. Jika kita melakukan sesuatu atau kita berbuat apa, kita harus ikhlas. Dan di situ kita akan mengerti, oh ternyata ilmu yang sesungguhnya ini seperti ini. Iya. Padahal namanya manusia kan ya. Ikhlas itu hal yang paling susah, apalagi melawan ego diri sendiri. Nah, itu beda kalau ibaratnya ke orang lain, tapi kalau ke diri sendiri itu paling sulit. Lawan yang paling besar kan memang diri sendiri ya Mas ya. Jadi gitu ya Mas ya, emang banyak manfaat kita kalau untuk belajar ilmu batin ya Mas ya. Tapi juga ada ya Mas ilmu batin yang disalahgunakan. Banyak Mas, zaman sekarang banyak ilmu batin yang disalahgunakan. Itu sangat-sangat tidak baik ya, untuk ibaratnya untuk diri kita, untuk orang lain juga. Dia tidak memikirkan resikonya nanti di hari akhir mereka itu. Oh iya Mas, berarti setelah ini ada sesi lagi nih Mas, setelah ini Mas. Kayak misal berarti itu kalau ilmu batin digunakan untuk mencelakakan orang, berarti seperti santet gitu Mas. Itu seperti itu ya. Kalau sebenarnya semua ilmu itu berawal dari satu, itu dari mana kita belajar ya. Kalau kita kait-kaitkan dengan agama, takutnya timbulnya yang nggak tahu pemahaman seperti ini ya. Iya. Cukup sampai di sini aja gitu. Takutnya ada orang menonton, mereka berpikiran, wah ini
kayaknya sosokan gitu. Sebenarnya kita bukannya sosokan, cuman pada dasarnya kita harus waspada ke diri kita masing-masing. Hati-hati sama dalam melakukan sesuatu, kita juga harus baik sangka dan berbuat baik kita ya Mas ya, untuk diri kita. Mau mereka gak suka ya, yang penting kan kita sudah berbuat baik gitu ya Mas ya, supaya hati-hati gitu ya. Nah, kan itu udah positif Mas. Kalau belajar batin itu ada negatifnya nggak Mas? Kalau negatifnya pasti banyak ya Mas. Positif sama negatifnya lebih banyak negatifnya. Malah banyak negatifnya Mas. Iya, karena di ilmu kebatinan itu sisi negatifnya itu paling berat pasti kalau udah bisa dan tahu tentang hal seperti itu. Udah aktif misalnya gitu. Banyak yang menyalahgunakan buat ya hal-hal yang tidak kita inginkan lah. Misal berarti kalau kita sudah ngaktifin mata batin, berarti kita tahu ya aktivitas istilahnya kayak jin di sekitar kita atau apa, berarti kita dengar Kita gitu Mas. iya tahu. Jadi indera perasa kita Benar-benar aktif semua ya Mas. Karena mata yang kita punya sekarang itu masih lebih kuat mata batin. Ibaratnya mata batin itu sebenarnya indera perasa, indera sensitifnya lebih kuat.